Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Hari ini kita pengen diskusi mengenai teror-teror yang belakangan menjadi hantu, gitu. Menjadi pembahasan, menjadi buah bibir baik di online atau media massa maupun di offline, di warung-warung kopi dan lain sebagainya ya. Jadi bukan hanya kasus kontras kemarin sebenarnya, akan tetapi sebelumnya juga sudah pernah ada influencer yang dilempari rumahnya itu bom molotov, ada juga yang kacanya dipecah gara-gara mengkritisi pemerintah ya kan, ada juga yang mengkritisi MBG sampai orang tuanya di doxing gitu ya, ketua BEM UGM, dan masih banyak lagi. Dan terakhir yang seharusnya lebaran ini menjadi hadiah bagi orang-orang yang berpuasa, kira-kira bagi Bung Andri ya hadiahnya adalah penyiraman air keras yang akan kita bahas hari ini. Di depan kita sudah ada, nanti Bivitri ada menyusul. Sebelah sana ada Bang Abi Nugroho, beliau merupakan aktivis demokrasi. Ada Bang Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Bang, saya pengen ini Bang, mendapatkan pencerahan dari Abang nih Bang. Apa yang terjadi di negara ini Bang? Monggo Bang. Mana nih? Saya langsung dengan kesimpulan ya. Kita sedang memasuki setahap demi setahap yang disebut dengan Republic of Fear ya, Republik Ketakutan. Tadi sudah disampaikan dalam prolog. Republik Ketakutan ini ditandai dengan adanya intimidasi, pernyataan keras dari aparatur, dan aparaturnya itu adalah TNI ya, baik soal aktivitas para aktivis sipil, juga menyasar kepada masyarakat bawah terkait dengan pembangunan Koperasi Merah Putih. Sudah masif di mana-mana terjadi konflik antara masyarakat dengan panitia atau pengurus Koperasi Merah Putih, yang muncul adalah TNI ya. Sekarang ada kasus Andri. Kita melihat juga kemarin kejadian di mana tuh ada 6 anak digebukin oleh anggota TNI karena dia main perang sarung ya. Kemudian TNI juga terlibat dalam penggerebekan dikaitkan dengan penegakan hukum, menangkap pelaku narkoba, penyalahguna ya, bandar narkoba. Ketika diserahkan ke kantor polisi, polisi kan bekerjanya berdasarkan sistem peradilan pidana itu formal ya, terjadi benturan dengan mereka ya. Jadi sebetulnya kondisi ini sedang mengarah kepada kondisi yang sedang dibahas oleh korban Andri Yunus yang disebut remiliterisasi ya, remiliterisasi, yaitu kembalinya militer dalam kancah sosial politik Indonesia. Remiliterisasi itu ditandai secara formal dengan perubahan Undang-Undang TNI tahun nomor 34 tahun 2004 menjadi Undang-Undang TNI yang baru, di mana di sana dinormakan ya, bahwa TNI secara sah masuk kepada 14 atau 15 instansi sipil yang terkait dengan kewenangannya. Tapi di luar itu pun mereka mulai masuk. Kenapa teman-teman ya? Ini dalam pandangan saya, ini karena praktek politik yang terjadi masa reformasi ketika polisi lepas dari ABRI ya, menjadi independen di bawah presiden. Polisi juga tidak amanah. Polisi, oknum-oknum polisi menikmati kemewahan demokrasi, dia menjadi independen dan dia menjadi, oknumnya menjadi kaya raya. TNI-nya kemudian menyurut dari sumber-sumber ekonomi. Nah,
Ini waktunya TNI muncul kembali. Oleh karena itu saya mau sampaikan pandangan saya, TNI sudah akan analisis saya harus tetap berada di kancah sosial politik. Prinsip mereka adalah saat ini atau tidak sama sekali. Saat ini ketika kapan? Ketika masa Presiden Prabowo. Jadi kasus Andri Yunus ini hanya satu fenomena saja. Ini akan terjadi terus. Karena dalam prinsipnya sekarang atau tidak sama sekali mereka akan mempertahankan posisi ini. Karena undang-undangnya sudah menyebutkan kewenangan mereka di wilayah sipil. Padahal doktrin TNI itu doktrin untuk tidak terlibat dalam wilayah sipil. Doktrinnya kan dilatih untuk menghadapi ancaman bahaya terhadap kedaulatan Indonesia dari luar. Karena TNI kita pasca reformasi tidak pernah menang perang, di mana bisa dibuktikan TNI kita menang perang ya. Yang terakhir adalah Aceh ya. Aceh saja penyelesaiannya adalah melalui satu proses perdamaian di Helsinki. Bukan dimenangkan melalui pertempuran. Beda ketika PRRI Permesta ya, Paraku, G30 SPKI ya dulu lah. Kemudian Kahar Muzakkar, kemudian DITI. Ini operasi militer yang dimenangkan. Pasca kemerdekaan dan pasca reformasi tidak ada satupun dalam quote and quote perang yang dimenangkan. Maka mereka mencari lahan yang baru. Ya berhadapan dengan rakyatnya nih. Karena pada prinsip politik itu perebutan sumber daya ekonomi. MBG ya. Kemudian tadi MBG, kemudian ketahanan pangan MBG. Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan. Mereka tidak terlatih loh. Akhirnya mendapatkan poin di depan presiden siapa? Kapolri. Karena Kapolri ini, polisi ini sudah terlatih. Mereka tidak dikasih anggaran akan menjalankan perintah dengan tepat. Ya, SPPG yang diselenggarakan oleh Polri itu yang terbaik. Kemudian ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Polri yang terbaik. Ya, makanya Kapolri bertahan. Nah, sekarang kita kembali ke Andri Yunus ya. Andri Yunus ini cuma satu fenomena daripada Republic of Fear ya. Fenomena Republic of Fear di mana saya Mas Adi ya, Abi ya, dan kita semua akan menjadi bagian yang akan menjadi korban itu kalau presiden tidak menyatakan sikap politiknya. Jadi analisis Republic of Fear yang bisa menyelesaikan hanya presiden. Bukan siapa-siapa. Dengan cara apa? Menertibkan oknum TNI. Ya. Kayak kasus Andri Yunus ini. Dalam waktu 2 hari, polisi sudah bisa mengumpulkan rekaman sebanyak berapa ini nih? Bukan, ini durasinya tuh 10.320 menit ya. Dari 36 titik CCTV ya yang didapat sumbernya yaitu dari Etle ya. Etle itu tilang, kemudian dari Dinas Kominfo DKI ya. Kemudian Dinas Perhubungan. Kemudian keempat dari CCTV yang dipasang warga maupun pemilik gedung bangunan. Apa artinya dalam satu teknik penyelidikan dan penyidikan? Ini adalah alat bukti. Alat buktinya kemudian dipertajam dalam pernyataan Dirkrim menyatakan bahwa kami bersyukur rekaman CCTV tersebut sangat jelas. Ya. 2 kali ditegaskan, sangat jelas. CCTV itu ada namanya face recognition, ya, satu alat kamera yang dipasang dengan pengenalan wajah, ya,
pengenalan wajah ini langsung terkoneksi dengan catatan sipil. Langsung muncul itu namanya. Ya, teknik nih penyelidikan polisi ya. Jadi dia sudah mendapatkan alat bukti. Kalau dalam KUHP yang baru itu alat buktinya adalah ya alat elektronik ya, CCTV itu. Kemudian nanti dianalisis. Kemudian tempat kejadian perkaranya ada, korbannya ada, pelakunya ada. Nah, polisi sedang melakukan penyelidikan dan sudah tahapnya naik sidik. Naik sidik itu artinya bahwa memang terjadi peristiwa pidana penganiayaan. Naik sidik ya, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan sudah jelas ya, yaitu Andri Yunus disiram air keras oleh orang. Maka ini adalah perbuatan pidana. Nah, di dalam penyidikan itu adalah rangkaian satu tindakan, rangkaian tindakan dari penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menemukan siapa pelakunya. Pelakunya sudah ketemu belum? Sudah. Pelakunya yaitu orang yang menggunakan dua motor, ya. Satu motor OTK 1, satu motor dan OTK 2, yang motor kedua OTK 3 dan OTK 4. Yang melakukan adalah di motor pertama, ya. Pelakunya sudah, yang belum diumumkan identitasnya. Ya. Paham nggak? Jadi polisi kita itu sebetulnya jago, ya, apalagi kemajuan teknologi. Kalau dia sudah tahu, dia akan ditangkap. Tapi ada dua syarat polisi untuk menangkap ini. Untuk mengidentifikasi, polisi berhak menangkap satu warga sipil, yang kedua anggota polisi, dia tangkap bisa. Atau warga sipil. Artinya kalau belum ditangkap, berarti di luar dua ini. Ya, kalau berita belum di luar ini, di Indonesia kan cuma ada 3 ya. Warga sipil yaitu atau swasta, kedua ASN. ASN itu pegawai negeri atau polisi, polisi itu ASN. Yang ketiga identifikasinya adalah TNI atau penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara nggak mungkin melakukan tindak kekerasan kan, korupsi yang dia lakukan. Nah, di dalam undang-undang kepolisian dan juga beberapa undang tersebar, kewenangan polisi itu menyelidiki, menyidik tindak pidana terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh warga sipil atau anggotanya yang akan masuk ke ranah peradilan umum. Kalau belum ditangkap dalam waktu seminggu ini setelah rilis, pendapat saya itu bukan warga sipil atau anggota polisi, ya, itu adalah oknum, dugaan saya oknum TNI, gitu. Kewenangannya siapa? Ini kewenangannya POM TNI, ya. Kalau dia itu katakanlah oknum TNI, ini kewenangannya POM TNI. Maka hanya ada 2 caranya. Satu, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi diserahkan kepada POM TNI. Setelah itu tugas polisi selesai. Apakah tugas polisi kemudian mengadvokasi Andri? Ya tidak. Ya tidak dong. Ya, dia melakukan penyelidikan dan penyidikan hanya menyerahkan berkasnya untuk kemudian POM TNI yang menindaklanjuti. Sekarang bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Maka untuk Andri mendapatkan pemulihan keadilannya, kita harus menekan POM TNI. Ya tidaklah. Kita minta presiden untuk membuat pernyataan politiknya untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum, yaitu memerintahkan POM TNI dan Kapolri membentuk yang kedua namanya tim koneksitas. Ya, tim koneksitas itu adalah tim penyelidik gabungan antara Polri dan TNI. Kalau tim koneksitas nanti dibentuk, maka analisis saya ini terkonfirmasi bahwa benar pelakunya bukan sipil atau anggota polisi. Kalau anggota polisi nggak perlu tim koneksitas. Itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih.
baru dibuka udah ngeri-ngeri sedap, Pak. Dari, langsung bisa dikutip. iya, dari kemarin kita podcast itu nggak ada yang langsung menembak gitu ya kan, menggunakan bahasa militer. Nah ini memang senengnya sama Abang Teguh ini begini nih. Gitu. Tapi gini Bang, bagaimana Abang meyakini bahwa ini merupakan dugaan ya, merupakan oknum TNI Bang? Kayak misalkan contoh, kalau saya punya kawan Bang, kawan saya punya kesalahan, saya akan lindungi. Itulah nalurinya itu Bang. Kenapa Abang nggak mengira bahwa ini adalah oknum polisi misalkan? Makanya agak lambat gitu. Kenapa akhirnya ditujukan langsung ke militer gitu? Ah, itu dia tuh Bang. Kalau ini polisi, ini sudah ditangkap. Ya, karena ini sedang ujian untuk institusi polisi di tengah isu reformasi, ya. Institusi polisi sedang diuji. Ya. Kalau nanti justru terungkap bukan oleh polisi, ya, ternyata pelakunya oknum polisi, babak belur polisi. Ya, polisi babak belur. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Nggak ada hambatan, karena kasus novel juga kan ditangkap. Ya, kasus novel juga ditangkap tuh anggota polisinya, walaupun kemudian Mbak Bivitri, selamat sore. Silakan lanjut. Ya, jadi seperti itu. Saya bilang makanya ini sudah terang benderang alat buktinya, tinggal polisi tangkap. Atau yang kedua, kita semoga ada satu ini ya. Saya mengikuti perkembangan kasus seorang anggota Densus yang disekap oleh Bais selama 3 hari. Yang kejadiannya itu di hotel Di Hotel Borobudur. Ketika seorang anggota Densus mengikuti seorang warga sipil bernama Ferianto Hongkiriwang. Ini sebetulnya berlatar belakang saling intip antara Polri dan Kejaksaan, khususnya Bareskrim dengan Jampitsus ya. Nah, waktu itu ketika ini contoh ya, ini saya mau membuat contoh nih. Waktu itu Densus mengikuti Ferianto Hongkiriwang sampai di Hotel Borobudur. Nah, waktu diikuti si Ferianto Hongkiriwang atau FH Ferianto FYH ya, Ferianto Hongkiriwang mengetahui dia sedang diikuti, dia kontak siapa? Entah jaringannya diinformasikan dia kontak Jampitsus. Kontak Jampitsus, kemudian yang muncul Bais. Ditangkap tuh anggota Densus, ditangkap, disekap selama 3 hari. Setelah disekap selama 3 hari, dijemput dari Bais oleh dari Brimob, ya, Brimob menjemput. Kemudian teman daripada anggota Densus ini membuat laporan polisi penganiayaan, ya, penganiayaan dan penyekapan. Polisi berhak nggak menangkap Bais? Tidak berhak. Tapi dia masuk dari siapa? Dari Ferianto Hongkiriwang, karena ada warga sipil. Jadi LP itu dikembangkan, ditangkaplah Ferianto Hongkiriwang. Ferianto Hongkiriwang diperiksa. Saya dapat informasi ternyata dia adalah broker perkara di Kejaksaan Agung. 18 perkara dia brokerkan di Jampitsus. Ya, 18 perkara. Setelah didapat informasi itu, kemudian kasus ini nggak berlanjut. Kami mempertanyakan, kami buat rilis, ya, Ferianto, karena kami mendapat informasi, kami buka bagaimana kasusnya. Jadi ternyata setelah ditangkap dia nggak dijadikan status tersangka. Karena apa? Karena ternyata informasi-informasi yang didapat dari Ferianto Hongkiriwang terkait dia menjadi broker perkara-perkara besar, ada yang sampai 350 miliar nilai itunya, aliran dananya, ya, itu menjadi kuncian daripada polisi untuk mengontrol kejaksaan. Saling intip, ya, sampai sekarang belum. Nah, ini dalam kasusnya Andri Yunus, kalau bisa diidentifikasi satu orang itu warga sipil, ditangkap, ya. Dari pintu itulah nanti bisa dibongkar.
Misalnya melibatkan warga sipil, pasti ditangkap. Polisi akan masuk dari pintu itu. Kalau tidak ada warga sipilnya, polisi itu apa tuh, mejen istilahnya ya. Kalau petasan itu nggak akan meledak gitu. Tapi kalau ada satu ditangkap, maka pintunya itu di sana untuk mengungkap jaringan pelaku ya, kemudian motifnya, kemudian aktor intelektualnya. Karena ini bukan persoalan pribadi Andri Yunus. Jadi kekerasan ini terkait dengan tugas aktivitas yang dilakukan oleh Andri Yunus ya, terkait dengan yang saya bilang remiliterisasi itu ya. Jadi terima kasih pendapat itu. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang Mbak Fitri. Bawa-bawa koper abis dari luar kota kayaknya Mbak ya. Langsung datang ke sini Mbak ya. Iya Mbak. Ini kalau langsung nggak apa-apa kan Mbak ya? Mbak. Oke. Jadi saya tadi Bang Teguh mengatakan bahwa polisi itu bisa menangani hanya 2 saja Mbak. Yang pertama sipil, yang kedua ya orang sama polisi gitu. Kalau misalkan seminggu belum ada diungkapkan identitasnya, maka dugaannya ini adalah oknum daripada TNI. Kira-kira begitu tuh. Satu sisi juga polisi kan gampang aja Mbak ya. Kalau kita ngelihat Agustus kemarin itu ribuan orang langsung ditangkap Mbak, para pendemo. Dengan waktu sekejap. Itu ribuan orang, nggak butuh 2-3 seminggu gitu. Masa ini hanya 4 orang saja gitu yang mempunyai jaringan konon yang disampaikan kemarin di Polda, susah sekali nampaknya untuk ditangkap. Monggo Mbak Bibip, kira-kira bagaimana Mbak? Baik, secara umum aja ya. Selamat udah sore kita ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi saya kira langsung aja deh. Kalau yang pasti memang kita mesti melihatnya tuh kalau ada situasi seperti ini, kita mesti lihat 2 hal ya. Yang pertama itu aktivitas apa sih yang membuat seseorang itu diperlakukan seperti ini. Dan saya ingin mengingatkan bahwa narasi yang sekarang kami gunakan itu bukan penyiraman air keras, tapi percobaan pembunuhan menggunakan air keras. Karena sudah jelas kemarin dalam konferensi persnya kawan-kawan TAUD, tim advokasi untuk demokrasi, itu juga narasi itu juga sudah digunakan. Karena sebenarnya kalau serangan air keras itu seperti pada Mas Novel sendiri juga bilang ya dalam konferensi pers Jumat kemarin, tujuannya memang untuk membunuh. Karena kalau dilempar ke muka tuh, Mas Novel kan selain matanya yang sampai sekarang nggak pernah sempurna lagi gitu penglihatannya, juga waktu itu kena saluran pernafasan. Jadi menggumpal gitu. Sebenarnya itu yang diincar dan ya kerusakan permanen sebagai penanda. Ini kalau Anda brengsek bagi kami, dalam kacamata kami, Anda ditandai seperti ini, dirusak mukanya. Nah jadi itu sudah digunakan sebagai narasi bahwa ini percobaan pembunuhan terhadap Andri Yunus menggunakan air keras. Nah kalau kita lihat rekam jejaknya ya saya setuju karena rekam jejaknya Andri itu kita bisa lacak semuanya tuh. Dia itu kalau bisa dibilang semacam top of mind kalau kita membicarakan RUU TNI. RUU TNI aja dulu, jangan masuk yang berikutnya pun gitu ya, apalagi yang berikutnya. Karena waktu itu viral sekali di media sosial dan media massa dia mendobrak pintu Hotel Fairmont tahun lalu tuh. Jadi top of mind-nya yang nggak setuju dengan remilitarisasi memang wajah dia gitu. Walaupun banyak yang membicarakan tapi dia yang viral waktu itu. Kita lihat lagi rekam jejak berikutnya. Dia juga terlibat, ada yang sebagai saksi, ada yang sebagai pemohon, judicial review undang-undang TNI, baik uji formil maupun uji materialnya. Dia jadi saksi dan waktu dia jadi saksi uji material juga dia lantang sekali berbicara. Belum lagi judicial review undang-undang peradilan militer yang tadi juga sebenarnya sudah disinggung. Sekarang juga lagi proses kan di Mahkamah Konstitusi. Dan tentu saja yang juga menarik untuk dilihat ada laporan Komisi Pencari Fakta untuk peristiwa Agustus 2025 yang isinya kontras YLBHI dan LBH Jakarta.
tapi wajahnya lagi-lagi yang muncul memang sering sekali Andri. Jadi dari rekam jejaknya kita sudah bisa melihat tuh apa saja tuh kegiatannya. Apalagi di beberapa jam terakhir sebelum air keras disiramkan, dia baru membuat podcast di YLBHI tentang remilitarisasi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua juga yang kita mesti lihat adalah rangkaian serangan fisik seperti ini kan bukan yang pertama sebenarnya. Kalau dalam literatur HAM itu tekanan terhadap human rights defender kan biasanya serangan fisik jadi satu dengan teror ya. Nah mari kita lihat tuh, mulai dari Tempo dulu deh, pengiriman kepala babi. Kemudian para influencers yang berbicara keras soal apa yang terjadi di Sumatera, bencana Sumatera maksud saya. Mulai dari DJ Doni, terus banyak ya beberapa ya, dikirimin bangkai ayam lah, bom molotov kan DJ Doni. Terus intinya kita bisa lihat kira-kira institusi mana tuh yang diserang. Makin kelihatan juga, menurut saya memang kita nggak bisa isolasi peristiwa Andri ini dengan yang semua yang terjadi, tekanan dan teror sejak masa Prabowo memerintah. Nah itu kelihatan tuh semuanya, mulai dari kepala babi. Memang yang dibicarakan Bocor Alus Politik apa sih? Sama kok ininya, topiknya itu serupa gitu. Kalau bicara institusinya gitu ya. Nah jadi saya setuju dengan itu. Nah persoalannya memang kemudian kan mau dibawa kemana nih? Karena kalau dari konferensi persnya Polda Metro Jaya kemarin luar biasa jelas. Bahkan mereka bisa bilang 4 orang itu yang satu ke Kalibata, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nggak mungkin mereka belum tahu orangnya siapa. Dan saya kira karena kami sebagai orang-orang yang suka mengamati proses penegakan hukum, tahu betul bahwa instrumen penegakan hukum dalam konteks digital di Indonesia itu baik loh. Kita nggak culun sebenarnya, kita tuh cukup canggih. Jadi dugaan kami adalah sudah tahu. Ya orang udah tahu motornya kemana saja. Masa iya orang yang nggak tahu? Mesin-mesin di negara kita ini baik di Kementerian Dalam Negeri maupun kepolisian itu sekali wajah kita di scan keluar itu NIK kita, keluar tuh data Dukcapil kita, kependudukan dan catatan sipil. Jadi saya sih punya dugaan kuat mereka udah pegang sebenarnya. Apa berarti yang jadi masalah? Politik. Dan kita tahu semua dari segi politik pasti banyak hambatannya untuk mengungkapkan kalau kemudian ada aktor-aktor politik yang juga punya banyak sekali kepentingan dalam kepengurusan negara saat ini. Nah, situasinya tuh seperti itu. Sehingga kita memang harus mendorong keras supaya ada penuntasan kasus ini. Walaupun kemudian pertanyaannya, saya punya pertanyaan yang sama tuh waktu tadi ngobrol saya diantar oleh seorang kawan tadi ke sini, obrolan kami itu sama. Oke, kalau diungkap dan itu ternyata orang-orang yang nanti prosedur hukumnya berbeda, bukan di pengadilan sipil, apa yang bisa kita lakukan misalnya gitu. Itu juga jadi pertanyaan, tapi menurut kami bagaimanapun harus diungkap. Karena saya juga setuju bahwa ini bukan soal Andri Yunus. Berapa banyak sih diantara kita semua yang kenal personal dengan dia, kan bukan itu soalnya. Soalnya adalah ini benar-benar teror pada human rights defender. Teror pada orang-orang yang mau kritis terhadap kezoliman yang akhir-akhir ini makin gila, ditunjukkan itu makin apa ya, kalau saya suka bilang ini kok pede bener gitu, sekarang udah gak malu untuk nunjukin nepotismenya, korupsinya, wah luar biasa. Terus kita kritik, nah kemudian ditekan seperti itu. Kalau dalam HAM kan ada konsep keberulangan ya. Kalau ini tidak sampai tuntas diungkap, percayalah ini akan berulang terus. Jangan-jangan nanti malah makin tereskalasi ini. Jangan-jangan nanti bukan lagi
percobaan pembunuhan melalui air keras, tapi melalui hal-hal lainnya yang bisa jadi efektif. Ada lagi nanti aktivis yang meninggal dunia. Dan kita harus tahu juga kan, bukan hanya yang baru-baru ini, sebenarnya banyak di daerah itu, banyak sekali sebenarnya yang tekanan fisik, cuma mungkin tidak terlalu terekspos. Artinya kita punya masalah serius, kalau ini tidak diselesaikan bisa terjadi keberulangan yang luar biasa. Dan karakter kekuasaan hari ini kan, kalau analisis saya ya, saya sih udah bilang, udah kita nggak usah malu-malu, ini otoritarianisme, bukan demokrasi. Apa tuh penjelasannya kalau misalnya, oh Anda ini mengkritik, jelaskan. Oke, kita jelaskan. Saya yakin ini adalah otoritarianisme. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa demokrasi itu kan pada akhirnya adalah soal akuntabilitas pada demos. Kita nih, dia kan demos kratos tuh kalau mau lacak etimologinya aja begitu. Sehingga secara hukum tata negara atau secara politik lembaga-lembaganya akuntabilitas itu kan dipastikan lewat lembaga-lembaga, DPR, MA, MK, KPK, semuanya lah. Kalau lembaga-lembaga itu sudah dilemahkan, dikooptasi, state captured, berarti demokrasinya udah nggak jalan. Nah sekarang kita coba lihat betapa besar gapnya, misalnya ketika kita warga keras mengkritik soal BOP lah, soal perjanjian dagang Amerika Indonesia lah, MBG apalagi, Koperasi Merah Putih. DPR ngomong nggak? Enggak. Memang nyatanya secara formal pun kita paham. Nggak ada lagi oposisi yang efektif, nggak ada oposisi bahkan sebenarnya. Kan artinya yang tadi saya katakan lembaga-lembaga itu yang harusnya memastikan akuntabilitas kepada demos itu berfungsi, ini tidak lagi berfungsi. Itulah yang menuntun saya sampai pada kesimpulan bahwa ini memang udah bukan demokrasi. Nah yang ngeri adalah biasanya kan demokrasi otokrasi, tapi dia menjadi punya karakter otoritarianisme ketika tekanannya lebih tidak hanya mematikan secara formal checks and balances, tapi juga mematikan kritik secara luar biasa. Nah ini saya juga yakin karena track recordnya sudah banyak. Kan setidaknya 703 sebagian besar anak muda yang dikriminalisasi sejak Agustus 2025. 703 itu banyak sekali. Awalnya pun yang ditangkap 6 ribuan. Kemudian jadi 900-an, itu ada semua di omongannya Pak Yusril kan. Kemudian jadi 703 menurut hitungannya Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi. Jadi sudah jelas. Nah ngerinya dengan karakter otoritarianisme seperti itu, dan ini tidak diusut tuntas, bisa saja dia tereskalasi terus. Kita nggak mau lagi dengar ada penculikan aktivis seperti 98, nggak mau kita. Nah jadi memang kenapa harus diusut tuntasnya karena itu. Dan saya kira kalau kemudian kita melihat polanya kan memang ini sangat jelas ya. Kalau tekanan pada human rights defender itu kan sebenarnya di PBB ada deklarasinya ya untuk human rights defender. Di Indonesia ada SNP-nya itu, ada standar norma dan pengaturan tentang pembela hak asasi manusia di Komnas HAM. Nah itu memang polanya 3 itu, tekanan fisik dan teror, kriminalisasi, dan satu lagi adalah sekarang tekanan digital atau serangan digital. 3-tiganya ini kan terjadi, dan yang semuanya terjadi dalam semua kasus yang tadi saya sempat singgung, mulai dari bocor alus politik sampai influencer sampai kemudian Andri Yunus. Nah itu bayangan saya begitu. Dan ironisnya agak sedih juga ya, 20 Maret itu ulang tahunnya Kontras. 20 Maret. Jadi kadonya sedih betul. Saya bukan anggota Kontras, cuma kan kita bersolidaritas ya. Jadi begitu dikasih tahu, waduh gila kalian nih, udah Cak Munir dulu juga dibunuh. Juga karena benar gitu, karena dia berani dan benar dia dibunuh. Dan sekarang 2098 berarti 28 tahun kemudian ini harus terjadi lagi pada wakil koordinator Kontras. Andri itu mahasiswa saya dulu di Jentera. Kami dekat sekali, Jentera itu kecil sekali sekolahannya, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kami memang, jadi Andri itu sarjana hukumnya dari Jentera, mahasiswa saya yang agak dekat gitu. Tapi buat saya ini bukan soal mantan mahasiswa saya, tapi ini adalah soal
serangan yang sistematis pada pembela hak asasi manusia. Nah, barangkali itu dulu ya buat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Bibip. Ya, selanjutnya sebelum nanti kita buka tanya jawab ya, saya juga sebenarnya pengen ini Mbak Bibip, pengen tahu bagaimana sebenarnya situasi kebatinan dari koalisi masyarakat sipil gitu ya. Benar bahwa kalau ini ternyata tidak dilakukan tindakan serius akan berulang kali gitu. Bahkan terakhir Pak Prabowo tadi saya di awal mengatakan akan menertibkan orang-orang yang kritis gitu. Jadi kalau ternyata Pak Prabowo tidak percaya dengan menterinya, dengan narasi tolong berikan kabar yang buruk juga nggak apa-apa gitu. Ini kan tanda ketidakpercayaan Prabowo terhadap menteri-menterinya. Lalu juga Pak Prabowo mengkritik orang-orang yang menjadi peneliti, profesor-profesor ini loh, Mbak Bibip, dituduhkan maling dan sebagainya ya, dan akan ditertibkan. Lantas bagaimana situasi kebatinan dari koalisi masyarakat sipil? Yang kedua, apakah akan menjadi surut semangatnya Mbak Bibip aksi-aksi Kamisan dan koalisi-koalisi yang lain? Mau Mbak Bibip sebelum nanti kita lempar terakhir. Boleh, ini pertanyaan penting. Terima kasih diingatkan. Tadi saya memang kelupaan. Pertanyaan penting karena saya justru juga mau bilang bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil ini nggak takut. Jadi saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk tidak takut. Bahwa kita semua harus lebih menjaga diri, sebenarnya kan SOP keamanan tuh kita udah banyak ya. Memang waktu itu Andri agak lengah, tapi saya tidak menyalahkan dia. Tapi SOP keamanan tuh ada. Jadi mari kita olah rasa takut itu kan manusiawi sekali. Siapapun pasti punya itu. Jadi bukan berarti kita harus jadi pura-pura berani gitu, padahal sebenarnya takut. Menurut saya apa yang terjadi hari-hari ini mesti kita kelola. Rasa takut itu kalaupun muncul kita kelola menjadi keberanian yang baru. Kita bikin faktor-faktor pelindung, kita harus saling menjaga, punya body, jangan sendirian jalannya, dan seterusnya. Itu teknis lah ya, tapi kelompok-kelompok masyarakat sipil ini dengan kejadian ini langsung bertindak, juga melakukan investigasi sendiri. Waktu Jumat pagi saya udah di rumah sakit ya, juga nemenin kawan-kawan, dan dari malam tuh udah langsung teraktivasi semua jaringan, langsung jalan juga investigasi sendiri, tapi juga tetap bikin laporan ke kepolisian ya. Prosedur biasa tetap harus dilakukan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tuh pagi juga Mbak Sri udah langsung datang tuh ke rumah sakit dan langsung ditangani lah secara kesehatan dan keselamatan. Tapi kemudian poin yang sudah kami sepakati pada hari itu, hari Jumat, itu adalah kita semua nggak ada yang takut. Karena ya memang itulah tujuan orang-orang yang melakukan percobaan pembunuhan itu. Supaya kita semua diam. Padahal kalau kita diam, situasi negara seperti sekarang makin hancurlah kita. Dan bukan hanya circle kita bahkan yang di ruangan ini. Tapi terutama banyak orang lainnya yang miskin. Yang miskinnya dipelihara sebenarnya oleh negara. Yang juga kena pembodohan struktural, kebodohannya dipelihara juga oleh negara. Justru biar nggak kritis. Biar nggak mengkritik segala kezoliman itu. Jadi nggak ada pilihan lain. Kami melihat itu. Nggak ada pilihan lain, kita tetap berani dan memang kalau ada hal yang perlu kita lakukan yaitu untuk menerapkan protokol keamanan menyeluruh bagi semua orang, semua organisasi. Tapi kita maju terus dan sekarang mungkin agak sulit ya untuk mengelola isu karena menjelang Idul Fitri, tapi kan cara mengelola isu tidak hanya dengan pertemuan offline ya, tapi juga banyak cara lainnya sekarang. Jadi itu yang terus-menerus coba dilakukan. Oke.
Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Bibip. Jadi memang apa namanya nggak akan takut dan akan terus berlipat ganda ya. Ya, itu penting bagi kawan-kawan semua. Jadi metal-metalnya orang yang menyerang dengan tidak menggunakan masker ya kan. Para aktivis lebih metal lagi. Yang terakhir Bang Abi Nugroho, saya pengen Abang berbicara tentang sudut pandang demokrasi. Tadi sudah di-spill sebenarnya dalam konteks siapa orang yang mengkritik juga nggak takut-takut amat Bang. Tapi relatif demokrasi kita kan terus menurun Bang ya. Apalagi belakangan ini apa namanya demokrasi kita terus menurun dari mulai bahkan 2024 pemilihan presiden wakil presiden sampai hari ini. Bagaimana pandangan Bang Abi melihat itu semua Bang? Monggo Bang. Oke, baik, terima kasih. Saya sebetulnya kalau nggak diminta Arif, males juga ini ngomong gini ya. Baik ya rekan-rekan, situasinya memang sangat serius ya. Dari spektrum tekanan melalui media sosial, teman-teman yang kritik MBG, itu kemudian dikirimi di inbox hal-hal yang negatif gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang kritik diancam seniornya, kemudian MBG di kampung ditegur kepala desa nggak usah diposting kan gitu, dan itu ada semua. Kemudian ya spektrumnya tadi disampaikan oleh para narasumber dari yang paling biasa-biasa untuk dibungkam sampai ancaman pembunuhan. Dan menyiram air keras ini kita lihat bukan semata-mata soal Andre, bukan hanya soal masalah kontras, ini masalah demokrasi secara keseluruhan. Bagaimana ancaman itu digunakan, dijadikan sebagai infrastruktur untuk mendukung kepentingan otoritarianisme. Itu kan sangat jelas, udah orang bersuara itu harusnya dilindungi oleh undang-undang, tapi justru malah diancam. Pertanyaannya, Kementerian HAM dibikin buat apa? Kalau buat ngabisin penyerapan kan sebetulnya kebutuhannya banyak lebih prioritas ya. Kalau dia nggak digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, lalu dibikin untuk apa? Nah, meskipun di dalamnya ya ada teman-teman kita juga, tapi ya cobalah lebih berpikir lagi ke depan. Hak asasi manusia ini bagian penting dari komponen demokrasi, dan kementerian itu dibikin untuk menegakkan hak asasi manusia. Harusnya Kementerian HAM berada di pihak kita, memastikan bahwa pemenuhan hak warga negara, menyuarakan aspirasi dan seterusnya dilindungi oleh negara. Kemudian kedua, tadi kita sempat diskusi juga di belakang ya. Sekarang siapa di militer yang reformis? Itu pertanyaan serius. Kalau dulu ada Pak SBY, ada Pak Agus Wijoyo, ada Pak siapa? Pak Saurip Kadi, satu lagi Pak Agus Wirahadikusuma. Sekarang siapa? Kita mendorong polisi direformasi, jangan-jangan yang jauh lebih serius direformasi di TNI. Ya kalau satu sisi kepolisian harus direformasi tapi TNI-nya dibiarkan hidup semena-mena begitu, lah terus masa depan bangsa kita ini mau diserahkan pada siapa? Pada TNI yang ugal-ugalan begitu. Itu kan sudah jelas bahwa kenapa program-program pemerintah itu dikelola oleh TNI itu, apalagi kalau bukan upaya-upaya politik untuk mendukung kepentingan ke depan. Misalnya program Koperasi Merah Putih. Dalam mandat Undang-Undang Desa itu ada asas otonomi dan subsidiaritas. Dan itu program desa harusnya meniscayakan adanya musren di desa, aspirasi desa untuk mendukung kehidupan desa. Kenapa program-programnya justru titipan dari pemerintah pusat? Lalu asas otonomi dan subsidiaritas dalam undang-undang desa untuk apa, kan begitu? Nah, masyarakat di level bawah itu juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, partisipasi, memastikan akuntabilitas di dalam program desa. Kenapa itu diserahkan oleh Agrinas dan TNI? Pengadaan semua dari pusat. Memang orang desa bodoh-bodoh? Kan begitu. Nah, demokrasi kita ini kan bukan hanya di Jakarta.
Demokrasi juga di kampung-kampung. Bagaimana itu infrastruktur di desa juga harus dibangun. Keberanian di desa juga harus dimulai, sehingga ya kita tunggu aja situasi ekonomi makin memburuk dan faktor-faktor ekonomi akan menekan situasi politik. Saya kira itu nggak menutup kemungkinan akan ada ketegangan. Kita nggak mengatakan bahwa akan ada krisis, tapi bahwa indikasi mengarah ke sana, konflik global juga yang didukung oleh Amerika dengan cara ugal-ugalan yang didukung oleh Pak Prabowo sendiri, itu mesti menjadi catatan serius, Pak. Kita ngomong misalnya sejumlah pengamat ngomong sembarangan terhadap pemerintah. Lalu faktanya begitu kok, mau gimana? Dia mau dengar siapa? Menterinya bisa dipercaya atau enggak? Kemudian pengamat dituduh anti asing. Lah padahal kita tahu sendiri, Prabowo itu bapaknya siapa? Sumitro Jayadikusumo itu bagian dari kepentingan politik Amerika. Banyak penelitiannya itu. Jadi kalau pembelaan-pembelaan terhadap rezim ini kemudian mengatakan bahwa para mahasiswa ditunggangi anti asing, pengamat ini untuk kepentingan asing, profesor doktor yang mengambil gaji dari pemerintah juga dituduh apa oleh Prabowo kan? Mereka orang-orang juga dipandang negatif oleh Prabowo. Profesor-profesor doktor itu yang di kampus-kampus, guru besar itu dituduh katanya nggak punya sikap patriotik dan seterusnya. Saya kira Prabowo sendiri yang harus evaluasi, bukan kita. Bagaimana itu pembantu-pembantunya bekerja untuk kepentingan negara, seberapa patriotik pembantu-pembantu Prabowo itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan pada kita. Kita udah mendorong cita-cita reformasi, memastikan penegakan hukum, supremasi sipil. Kok malah TNI yang justru bernafsu ingin mengambil ruang-ruang di jantung-jantung kekuasaan di proyek-proyek strategis pemerintah. Saya kira itu catatan dari saya bahwa seharusnya Prabowo sendiri yang harus mengevaluasi diri. Terima kasih. Oke Bang, seperti yang lain Bang, saya juga nanya dulu sebelum akhirnya dilempar ke sana Bang ya. Jadi menarik tadi bahwa jangan memerintahkan kepada masyarakat sipil untuk evaluasi, justru pemerintah sendiri yang seharusnya mengevaluasi diri lah kira-kira seperti itu ya. Ya banyak kasus MBG ada keracunan, bahkan kawan kita juga mengatakan bahwa ya ini seharusnya ditutup saja gitu MBG. Banyak pengamat juga yang mengatakan begitu. Tapi nampaknya Bang Abi bahwa Pak Prabowo ini anti sekali dengan kritik Bang. Anti sekali dengan berita-berita buruk lah gitu ya. Anti sekali dengan narasi-narasi yang pada faktanya ya memang terjadi gitu, adanya keracunan ya, bahwa ternyata ada praktik-praktik korupsi di beberapa sektor gitu ya Bang ya. Kita bisa melihat dengan mata telanjang kira-kira seperti itu. Tapi nampaknya Pak Prabowo tidak mengindahkan lah, dan justru menjadikan guru besar, doktor, siapapun mungkin orang-orang yang di sini sebagai musuhnya gitu. Bagaimana pandangan Bang Abi terhadap hal itu Bang? Ya justru itu, Prabowo ini sebetulnya mau dengar siapa gitu kan. Bahwa orang-orang di sekelilingnya kemudian banyak bekerja untuk membantu dia, itu kompeten atau enggak, itu dievaluasi atau enggak, kita juga nggak tahu gitu. Kemudian upaya menciptakan situasi ekonomi lebih baik juga nggak terbukti sampai sekarang, malah blunder ngambil kebijakan-kebijakan yang justru mempersulit keadaan. Kemudian impor kendaraan juga itu dipersoalkan oleh banyak pengusaha. Ya bukan hanya aktivis demokrasi yang resah, dosen-dosen banyak resah, masyarakat juga resah, para pengusaha juga resah. Jadi
kita mesti melihat ya ke depan siapa di unsur TNI yang betul-betul punya jiwa reformis sehingga betul bisa melakukan transformasi-transformasi di TNI. Nah, bahwa di kepolisian itu punya banyak PR ya tadi yang Pak Sugeng bilang ya kita harus dukung itu terus ya sehingga betul-betul menciptakan akuntabilitas di dalam pelayanan mengayomi masyarakat bahwa kepolisian itu bekerja untuk masyarakat bukan untuk pada siapapun. Gitu, Bung. Oke. Monggo Bang Sugeng barangkali mau menambahkan, Bang. Kita harus ingat loh ya, waktu Pilpres pertama kali Prabowo melakukan berhadapan dengan Jokowi ya. Yang kedua, pernyataan Hendro Priyono bahwa hasil pemeriksaan psikologis itu kan dia pada posisi G4 D4 ya, posisi psikologisnya. Sehingga kalau Pak Prabowo mendapat tekanan, dia ini bisa nggak stabil, ya. Jadi memang problematik ini kita memiliki pemimpin ini ya. Makanya orang sekelilingnya menyatakan, saya dapat informasi Pak Prabowo itu nggak boleh mendapatkan informasi-informasi yang menekan, ya. Maka fenomena yang terjadi adalah Pak Prabowo dari pribadinya, padahal dia harus mengambil keputusan-keputusan besar, keputusan kenegaraan, dia tuh teralinasi atau lepas dengan realitas politik, sosial dan ekonomi kita. Ini nasib kita, ya. Nasib kita nih, ya, memilih presiden seperti ini ya. Jadi itu satu situasi yang harus dipahami kondisi psikologisnya. Maka kalau dia berpidato ya, kan sebetulnya dia lepas dari realita ya. Dia sudah cukup senang dia bisa pidato ya. Jadi begitu kalau soal Pak Prabowo. Saya cuma bisa tambahkan sajalah ya. Oke, makasih Bang Sugeng. Selanjutnya monggo ada yang mau tanya kawan-kawan semua. Monggo di depan sini. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ini audiensnya dari mana? Ini kawan-kawan Cipayung, Bang. Kawan-kawan Cipayung. OKP. Ayo sini masuk ke depan. Ini datang ke sini diintimidasi senior nggak? Hahaha. Dari disuruh diperintahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezra Suhari, Bu Fitri, Cak Sugeng dan Cak Abi. Tadi yang saya lihat terkait kasus teror ini yang sudah beberapa saya catat, kita sering melihat teror yang terhadap aktivis kini tidak lagi hanya berupa kekerasan fisik, melainkan legal sujeri atau premanisme. Pertanyaan saya, ketika hukum yang seharusnya menjadi shield justru bermutasi menjadi sword bagi penguasa yang menebas kritiknya, apakah sistem hukum kita memiliki obat untuk memulihkan sistem hukumnya sendiri, atau memang reformasi hukum kita sudah mati? Begitu sekiranya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, oke, kita tampung ya, kita tampung. Ada lagi? Kawan-kawan ya, silakan maju. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mau saya tanyakan ini, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan teror-teror ini yang tadinya berupa bentuk ancaman sekarang udah mulai mengancam pembunuhan nih. Nah, jadi sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa yang seharusnya terus mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak semestinya dilakukan ini, agar kita ini terus mengkritik, tidak ada tekanan, itu seperti apa sih? Ya, di satu sisi agar kita juga memiliki keamanan seperti itu. Terima kasih. Oke, satu lagi, kawan-kawan, ada lagi? Satu lagi? Oh, oke, satu lagi Bang, biar pas ya kan, 3 nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para materi, saya ingin sedikit bercerita sih sebenarnya awalnya ya. Jadi kami dari teman-teman di Cipayung, khususnya di UIN,
ini seringkali menghadapi sebuah chilling effect gitu, atau efek gentar yang dihasilkan dengan kondisi yang hadir yang terjadi pada tatanan kelola negara kita gitu. Sehingga kami merasa mahasiswa-mahasiswa sekarang ini takut untuk bersuara karena adanya, mereka merasa chilling effect gitu atau efek gentar dengan adanya kondisi saat ini. Nah, mungkin saya ingin meminta saran kepada para pemateri di depan, bagaimana caranya mahasiswa ini bisa menghilangkan chilling effect tersebut dan memang bisa bersuara dengan dengan lantang dan juga tidak takut gitu dengan adanya sebuah tekanan ataupun dengan adanya sebuah gejolak-gejolak perlakuan dari oknum-oknum yang memang hadir untuk memendam gitu kan ya. Nah itu sih izin para pemateri, Mbak Bibi dan juga beberapa materinya yang lainnya, dan juga di sini juga teman-teman dari UIN juga sedang memperjuangkan anggaran pendidikan di Mahkamah Konstitusi lewat MPG ini hadir, ada pemohonnya juga ya, mungkin sedikit meminta saran terhadap agar kita nih tetap optimis dan tetap berjalan di jalan kebenaran untuk mengawal tatanan kelola negara yang lebih baik. Itu aja sih, terima kasih. Oke, mengenai hukum Mbak Bibip, ini penting sebenarnya bagaimana reformasi hukum di kita. Kadang memang ya hukum ditujukan kepada orang-orang yang lemah saja Mbak Bibip. Orang-orang yang di atas ya menikmati apa yang ada gitu. Sedangkan anak-anak yang di bawah, mahasiswa dan sebagainya justru ditekan dengan menggunakan hukum. Monggo Mbak Bibip. Baik, ini kalau dalam literatur hukum nih namanya weaponization of law, alias menggunakan hukum sebagai senjata. Dalam situasi yang hampir sama tapi analisisnya berbeda, saya pernah nulis kayaknya udah 2 tahun yang lalu tuh, karena itu majalah Tempo edisi evaluasi Jokowi ya, soal autocratic legalism. Sebenarnya sama sih, kurang lebih. Intinya kenapa saya bilang sama, karena itu kan bahasa dalam literatur ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen gali bisa nge-google-nya atau tanya AI-nya dengan terma seperti itu. Satu autocratic legalism, satu lagi weaponization of law. Tapi penandanya sama, bahwa hukum itu digunakan justru untuk senjata. Senjata untuk apa? Kalau berbicara autocratic legalism, itu senjata untuk mematikan demokrasi, makanya autokrasi kan, autokratik. Jadi yang sering saya baca itu di Venezuela, itu yang nulis namanya Javier Corrales. Satu lagi yang di Hungaria, Kim-Lane Chappell. Mereka memotret hal yang sama. Dan sebenarnya kalau teman-teman bahkan kalau baca yang bukan analisis hukum nih, How Democracies Die, teman-teman akan nemu dalam bagian pertama buku itu saja mereka bilang demokrasi itu mati karena mereka dibunuh oleh orang-orang yang dipilih secara demokratik, dan cara yang paling efektif untuk mematikan demokrasi adalah menggunakan hukum. Kenapa hukum ya? Pasti karena segala macam kebijakan atau ketidakbijakan itu diformulasikannya dalam bentuk hukum. Nah, tapi kalau weaponization of law lebih jauh dari itu. Ketika hukum memang dijadikan senjata yang sifatnya ofensif, bukan lagi untuk mematikan demokrasinya menjadi autokrasi seperti dalam analisis autocratic legalism, tapi memang udah jadi senjata betul untuk membungkam semua orang yang mengkritik kekuasaan. Nah, tapi kan pertanyaan pentingnya tadi saya menjelaskan dulu, maksudnya supaya ini aja teman-teman nanti kan bisa menggali lebih jauh kalau mau bikin penelitian dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan pentingnya adalah ada obatnya nggak sih? Dan jadi untuk memperbaiki sistem hukum, obatnya itu obatnya ada atau enggak ya ada. Tapi begini, kita kan harus melihat institusi hukum itu bukan hanya dalam kacamata institusionalisme, tapi juga dalam kacamata apa ya, kita sebut saja relasi-relasi politik dengan aktor-aktornya. Jadi
kalau dibilang bisa nggak ya kita dorong aja reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi Mahkamah Agung dan seterusnya. Pasti bisa. Tapi kan pertanyaannya apa kira-kira taktik kita? Nah di situ sebenarnya kalau pertanyaannya ada obatnya nggak sih? Menurut saya obatnya adalah kita, masyarakat sipil. Saya sendiri teman-teman udah kerja di bidang reformasi hukum ini dari saya lulus kuliah S1, udah lama sekali. Sempat bahagia karena kayaknya banyak banget pembaruan, tapi sekarang tuh udah mungkin Mas Teguh udah berapa ya? 15 tahun terakhir ya turun lagi gitu. Sejak Jokowi Masa kedua ya. paling tidak masa keduanya Jokowi itu udah turun lagi. Jadi udah tapi bukan berarti saya mau menimbulkan pesimisme, justru saya mau bilang obatnya itu ada di kita. Karena saya juga walaupun saya sedih sekarang udah turun lagi, tapi yang dulu membuatnya bergerak ada pembaruan-pembaruan yang sekarang ini lagi dibajak semua malah adalah masyarakat sipil. Kalau bicara pembaruan Mahkamah Agung misalnya, dulu saya juga di tim pembaruan Mahkamah Agung, bikin blueprint pembaruan Mahkamah Agung. Yang bisa bawa kami masyarakat sipil masuk ke dalam Mahkamah Agung adalah hakim agung yang berasal dari luar, non karir. Salah satunya namanya Profesor Bagirmanan. Dan diteruskan dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mau ada upaya untuk mencegah ada hakim agung non karir. Mau dibikin kebanyakan karir semua. Karena mereka tahu nih ngerusak kenyamanan mereka yang korup. Orang-orang luar itu merusak kenyamanan mereka karena ya yang dibawa gagasan pembaruan ya mereka nggak suka lah. Sama kejaksaan dulu saya sempat waktu Bang Arman almarhum Jaksa Agung, saya bantuin Bang Arman untuk tim pembaruan kejaksaan. Tapi Bang Arman kemudian disingkirkan justru karena dia membawa pembaruan. Akhirnya saya ikut mundur karena dia begitu cepatnya diganti waktu itu karena terlalu banyak masalah politiknya. Jadi hal-hal seperti itu akan terjadi terus, tapi juga sejarah yang sama memberikan catatan kepada kita bahwa yang dulu mendorong pembaruan yang sekarang lagi diruntuhkan juga masyarakat sipil. Artinya kalau mau ada obat lagi, masyarakat sipil yang bergerak. Nggak usah juga kemudian kita meng-copy paste yang terjadi 20-an tahun yang lalu itu dengan misalnya, bikin tim pembaruan lagi nggak harus begitu. Menurut saya analisisnya udah berbeda soalnya sekarang. Sekarang banyak banget tim-tim pembaruan, tim percepatan reformasi kepolisian juga ada. Hasilnya belum diumumkan ya? Belum kan? Sudah lewat, harusnya Februari ya. Harusnya Februari diumumkan. Jadi artinya tetap obatnya adalah masyarakat sipil, tapi taktiknya atau strateginya mungkin mesti kita pikirkan dengan situasi yang baru ini. Apakah itu nanti bisa kita bicarakan setelah ini. Nah, kemudian lanjut aja kali ya. Yang ada di catatan saya itu misalnya kalau kritik seperti apa pertanyaan nomor 2. Kalau saya sih mau mendorong teman-teman jangan mikir kayak gitu. Karena kita jadi kayak memfilter diri sendiri. Kritiknya masih sopan nih, jangan. Kritik aja. Nggak usah sopan-sopanin. Jangan. Nggak usah, maksud saya kita strategis, yes. Bahwa kita, menurut saya gini, saya kan ngajar advokasi kebijakan juga ya. Saya sering bilang, bagaimana ya, apakah kritik harus konstruktif? Nggak usah. Kritik itu kan in itself artinya membongkar gagasan. Jadi sebenarnya kita boleh ngomong apa saja. Kita dilindungi oleh konstitusi untuk bicara apa saja. Tapi kalau saya di kelas advokasi kebijakan saya suka bilang, kita kan mesti punya strategi supaya kita ini didengar. Nah, kita mainnya di aspek itu aja. Atau strategi supaya misalnya tidak terlalu mudah kena masalah hukum. Bukan karena takut, tapi karena energi kita akan kepecah untuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya nggak produktif seperti itu, kena masalah hukum. Nah, tapi saya ingin bilang ke teman-teman, jangan difilter, nggak apa-apa kok. Cuma ya maksud saya dengan segala tadi ya strategi tadi tuh nggak usah juga ngomong binatang-binatang gitu-gitu, nggak usah gitu. Tapi itu ya bagian dari strategi aja supaya kita lebih efektif. Nah, ini udah belum? Ini cek. Mungkin baterainya habis kali. Iya, coba. Lanjut aja nggak apa-apa. Biar lanjut aja ya. Nah, kemudian yang terakhir chilling effect ya, kan kurang lebih harus sama ya.
Kalau pertanyaannya adalah kenapa kita harusnya tidak takut atau tidak terpengaruh dengan chilling effect ini, saya ingin mengajukan ke kawan-kawan untuk didiskusikan 3 hal alasannya. Pertama, di level moral. Moralitas kita pasti berbeda-beda, tapi menurut saya kita punya dasar moral yang sama sebagai kaum intelektual. Yang bikin kita punya tanggung jawab moral sebagai intelektual. Saya sama teman-teman di CALS misalnya Constitutional and Administrative Law Society sekarang baru kemarin atau tadi pagi ya mengajukan sebagai pihak terkait dalam perkara MBG itu. Jadi kami memasukin perkara baru tapi setelah kami melihat petanya udah jadi pihak terkait aja. CALS itu ada saya, ada Ferry, ada Uceng, ada Prof. Susidi Haryanti, ada Denny Indrayana, ada Titi Anggraini, banyak lah, banyak karena itu kumpulan dosen-dosen HTN. Yang saya nyebut-nyebut ini karena bagi kami ini tanggung jawab moral kami. Kita semua itu kan orang yang makan sekolahan punya privilege. Nggak semua orang bisa kuliah S1 bahkan. Jadi tanggung jawab moral itu yang harus diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang mencoba memperbaiki keadaan. Jadi CALS itu kerjaannya sekarang teman-teman bikin amikus melulu. 703 anak-anak muda yang dikriminalisasi. Masa kita diem aja? Yang punya kapasitas untuk bikin amikus curiae atau friends of the court untuk hakim, masa kita diem aja? Padahal kita tahu gimana caranya mengcounter. Nggak mungkin. Nah itu yang saya contohkan sebagai level moral itu. Jadi sekarang tuh kerjanya CALS tuh jadi pihak terkait, jadi ahli di berbagai kasus yang kriminalisasi, termasuk kriminalisasi para pejuang lingkungan dan lain sebagainya, banyak sekali ya di luar Jakarta pun. Terus ikut jadi kami juga mengajukan ini laporan terhadap Adis Kadir kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran etik, tapi sudah dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kami maju lagi, kami ke PT UN sudah submit juga. Nah, tapi poin saya adalah satu level moral. Kedua, saya ingin ngajak juga kita memikirkan di level strategi. Level strategi dalam arti kita ini kan nggak bisa, ibaratnya gini nih, kalau kita kena chilling effect, kita diem, padahal kita yang punya sumbangan, kita bisa menyumbang juga secara efektif karena intelektualitas kita itu. Kelompok yang ini diam, mati kita. Demokrasinya udah matinya total gitu. Jangan-jangan nanti masuk totalitarianisme, fasisme. Kita masih mikirin di level itu. Siapa lagi yang masih bertindak? Kita nggak bisa bilang, ayo udah deh dosen-dosen aja deh. Nggak bisa. Semua yang punya kapasitas dengan peran masing-masing menurut saya harus bergerak. Nggak usah harus jadi influencer berpengikut 4 juta, itulah cita-cita kita, nggak usah. Apa aja. Bahkan kalau teman-teman bisanya bikin kelompok-kelompok diskusi yang 20 orang, itulah cara kita membangun gerakan sosial. Menurut saya kita harus mikirnya sekarang bukan advokasi yang teknokratik, tapi membangun gerakan sosial. Nah, gerakan sosial itu ada banyak banget bahan bacaannya kalau nanti teman-teman tertarik. Salah satu ciri khas yang penting adalah kita bagi-bagi peran. Nggak bisa semua orang jadi ahli, nggak bisa juga semua orang jadi influencer, tapi juga nggak bisa semua orang jadi community organizer. Kalau teman-teman bisanya masuk ke bagian community organizer, silakan. Nggak usah semuanya pengen populer gitu, karena kan saya suka khawatir ya, kita semua punya ilusi bahwa untuk menjadi pemimpin besar revolusi gitu di media sosial gitu, yang wah gila hebat banget pengikutnya banyak. Nggak usah. Anything you can do, just do it. Karena kita udah masuk ke level itu. Nah terakhir, di level taktisnya gimana tuh? Chilling effect-nya itu gimana biar kita nggak kena? Teman-teman bangun jaringan yang kuat. Jaringan itu kunci penting. Jadi kalau ada apa-apa misalnya cepet dibantu. Ada TAUD tadi ya, Tim Advokasi untuk Demokrasi. Ada teman-teman SafeNet yang bisa bantuin kalau ada represi digital. Berjaringan langsung cepet telepon segala macam advokasi. Kedua, pendidikan politik yang harus diperbanyak betul. Tadi tuh, membangun gerakan sosial itu nggak cepet. Gerakan sosial itu tidak sama dengan hanya demonstrasi.
tapi orang-orang yang bergerak dengan, ya kalau bisa dibilang kesadaran kelas gitu loh, bukan dimobilisasi untuk demonstrasi kan. Dan tentu saja juga yang paling penting adalah juga jangan ragu untuk melakukan kerja-kerja politik, yang artinya bukan hanya berarti masuk ke partai politik, itu urusan berbeda. Saya sendiri juga nggak masuk partai politik. Kerja politik dalam arti kita jangan malu untuk, jangan takut di cancel untuk punya aktivitas yang agak dekat kaitannya dengan politik. Karena hanya dengan cara itu menurut saya kita bisa mendorong terjadinya gerakan sosial yang transformatif. Nah, kalau teman-teman nanti pengen baca buku yang menarik tuh ada salah satunya tuh If We Burn yang nulis Vincent Bevins. Nah, kenapa dia nulis judulnya If We Burn? Karena dia mencatat, Vincent Bevins itu by the way orang yang ngarang The Jakarta Method juga. Nah, dia itu mencatat bahwa kalau kita cuma mikirnya media sosial dan segala macam, mungkin kita hanya burn, demonstrasi tek, tapi tidak transformatif. Transformatif bisa kita bahasakan dengan bahasa yang lain, misalnya revolusi gitu. Nggak revolusioner jadinya. Kita burn aja, tapi nggak mengubah apapun secara struktur. Nah, jadi saya kira itu juga pikiran yang barangkali menarik juga untuk direfleksikan. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bang Teguh Bang. Ditambah juga Bang semangat anak-anak ini, karena tadi kan misalkan disinggung soal MBG ya. Dengan adanya kasus Bang Andri ini, kira-kira anak-anak ini yang lagi nge-GR, lagi apa, mengkritik soal MBG yang itu adalah program prioritas pada Pak Prabowo, akhirnya merasa takut Bang. Ah, itu dia tuh. Takut itu bawaan bayi kali ya. Jadi begini ya. Tadi sama seperti Mbak Bivitri ya. Kita harus punya prinsip nilai ya. Prinsip nilai kita meyakini dan mencintai kebenaran. Tidak boleh bergeser sedikit pun atas nilai kebenaran yang kita yakini. Karena prinsip-prinsip kebenaran itu dengan berkembangnya begitu besar media sosial ya, kemudian juga tantangan-tantangan pribadi, itu banyak bergeser keyakinan kita. Kalau kita pernah mendengar ya, ada suara nabiah, ini prinsip teologis ya, suara nabiah. Kalau seorang nabi, ketika dia diutus untuk menyatakan kebenaran, dia harus jalankan kan. Ada satu contoh itu Yunus ya. Yunus kan diutus tuh. Ya Yunus juga ya. Nabi Yunus ini ya. Dia diutus untuk menyatakan kebenaran kepada satu kaum di satu kota ya. Dia menolak karena dia takut. Karena kaum ini kaum yang sangat kasar ya, yang sangat kejam. Jadi ada perasaan takut. Akan tetapi kalau kita meyakini bahwa kebenaran itu adalah suara Tuhan, kita harus suarakan. Yang kedua harus diingat loh. Orang-orang miskin itu, orang-orang miskin, orang di bawah ya, dia itu tidak punya uang untuk untuk meng-hire seorang advokat katakanlah. Bagus-bagus kalau ada advokat pro bono ya. Dia tidak punya akses politik ya, dan dia tidak punya sumber daya. Yang dia punya apa? Ini saya bicaranya secara teologis dulu ya. Yang dia punya adalah doa. Ketika dia berdoa, yang muncul adalah wajah-wajah saudara, dan dia datang pada saudara, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara harus menyuarakan kebenaran itu. Kita jadi akan perbandingkan Tuhan dengan institusi. Ya, kalau kita meyakini kebenaran, maka suara Tuhan ini harus disuarakan. Memang serangan kepada Andri ya. Andri itu menggunakan apa? Pilihannya menggunakan apa ini? Air keras itu tindakan yang direncanakan sebagai apa? Pembentukan monumen ketakutan. Kalau orang ya ditabrak, lukanya bisa sembuh.
Tapi kalau dengan air keras, dia akan membekas seperti novel. Dan akan ditonton oleh teman-temannya yang lain. Itu adalah rencana mereka. Maka efek getar, ketakutan tadi sudah disampaikan. Itu untuk membuat kalian takut. Apa yang menjadi obatnya dari ini? Kita percaya pada prinsip nilai dan kebenaran. Kalau di dalam undang-undang advokat, ya, salah satu penyusun kode etik kan saya ya dulu ya. Itu dikatakan bahwa advokat itu bebas dari tekanan, dari rasa takut, ya, dari kemudian intervensi. Apa benar advokat itu bebas dari tekanan? Sehari-hari dia saja mungkin penuh tekanan. Ya, misalnya kalau dia advokat pemula, dia harus membayar cicilan motor, ya. Anaknya sakit, ya. Kemudian tidak punya uang, itu sudah tekanan domestik. Belum lagi tekanan di luar. Yang kedua, bebas dari rasa takut. Apa benar advokat itu bebas dari rasa takut? Ancaman takut, apalagi advokat-advokat litigasi pidana yang membela masyarakat-masyarakat kecil, itu berhadapan dengan yang namanya potensi ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Apa yang menjadi sumber kekuatannya? Pertanyaannya. Sumber kekuatannya adalah keyakinan kepada kebenaran. Bahwa tugas advokat, kalau advokatnya, menegakkan keadilan, kebenaran, dan hukum. Jadi menegakkan keadilan, kebenaran itu yang diutamakan. Maka ada advokat-advokat senior seperti Adnan Buyung, ya, kemudian Artijo Alkostar. Karena kebenaran itu menjadi bagian dari hidupnya. Jadi nggak perlu rasa takut. Ancaman itu ada, ya pasti. Saya aja 13 laporan polisi, ya, karena mengkritisi satu kasus korupsi dan kong-kali-kong antara pengusaha, polisi, dan kekuatan pemodal, 13 laporan polisi. Tapi karena kita menjaga moral kita, ini penting nih ya, banyak aktivis kemudian patah karena dia sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya dia diintimidasi dengan itu. Ya, pelanggaran moral, pelanggaran soal berlaku curang menggunakan uang. Ini yang harus dijaga juga, diri kita bersih. Karena kalau kita meyakini kebenaran, kita juga harus berusaha mungkin menjaga diri kita bersih. Kalau tidak, sudah dihajar habis-habisan nih setiap orang melihat itu gitu ya. Jadi prinsip-prinsip itu yang mau saya sampaikan. Kemudian kalau tadi ya soal membentuk jaringan strategi segala macam, itu soal strategi lah ya. Itu kepada adik-adik semua, nggak usah takut ya. Yang terakhir ini ya, ini pengalaman saya ya. Independensi seorang aktivis, seorang yang menyuarakan kebenaran itu penting. Independensi. Jangan sampai ada seorang aktivis menyerang nih dalam kaitan ijazah Jokowi, seorang yang pendukung Jokowi ya, yang dulu di mana katanya mencetak itu ijazah itu di Pramuka. Ternyata kemudian diserang balik aktivis ini karena terima duit. Bahwa lu terima duit gua kok. Ya? Saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Ya, dia terima duit kok. Jangan berkompromi. Oleh karena itu, adik-adik ini kan mahasiswa nih, yang saya yakin tidak tahu masa depannya seperti apa, betul nggak? Iyalah ya, gue jadi apa nih? Maka perkuat profesionalismemu dengan ilmumu. Kemudian jadi seorang profesional yang mandiri untuk memperkuat basis belakang ekonomi. Karena saya dari tahun 90 ini kan terlibat juga dalam aktivisme ini. Teman-teman saya kemudian dia euforia sebagai aktivis, dia lupa membangun basis ekonomi yang mandiri. Akhirnya yang tadi ya, mengedarkan proposal, kompromi dengan yang dikritisi, menjadi bagian dari sana. Saudara bisa dibeli ya, perkuat profesionalisme dan basis ekonomi saudara. Terima kasih.
Oke, makasih Bang Teguh. Selanjutnya terakhir Bang Abi. Ini tadi kalau cerita soal ijazah itu apa namanya pol aktivis yang pukul-pukul mundur Bang. Nggak mukul mundur. Narik ini. Monggo Bang Abi. Iya, monggo Bang Abi. Oke, ya keberanian begitu juga soal keimanan harus diuji Pak ya. Seberapa tebal iman seseorang itu selalu terus-menerus dalam ujian. Hati pun begitu kan, ya muqallibal qulub, ya kan, yang maha membolak-bolakan hati. Ya begitu. Kalau saya berdasarkan pengalaman aja ya di mahasiswa dulu, pertama kita harus berani dulu mengungkapkan pandangan kita di kelas. Kalau kita berani menguji argumentasi di kelas, berdiskusi dengan teman-teman, itu juga bagian dari cara kita men-challenge, memberikan tantangan dari diri kita tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat. Tanpa khawatir nilainya bakal dikasih jelek atau enggak sama dosen. Kalau dosen yang fair sebetulnya kalau perbedaan pendapat dianggap biasa. Kedua, berorganisasi, disiplin di organisasi, masuk organisasi, aktif di organisasi. Dari situ bisa menimbulkan solidaritas, tinggal di base camp bareng, susah bareng ya kan. Nah, solidaritasnya tentu yang positif ya. Bagaimana kita tadi berbasis value apa yang mau kita bangun buat diri kita. Dari situ kita akan dapat banyak hal lah. Apakah jaringan ataukah apa. Kalau memang value kita di dunia politik ya yang kebentuk nanti jaringan politik. Kalau value kita di human right defender misalnya, ya jaringan kita yang akan kebentuk seperti itu. Kemudian profesionalisme di bidang jurusan kita. Kalau memang basicnya hukum atau sejarah atau tarbiyah atau macam-macam, nah diperkuat aja di bidang profesionalisme masing-masing. Karena di setiap bidang itu selalu punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, dulu waktu pengalaman saya ya, kita demo kantor polisi, itu salah satu cara kita menguji keberanian kita. Jadi kalau bentrok di kampus, kita demo kantor polisi. Dia harus berani memegang mic, maju, megang toa di depan kantor polisi. Gitu, latihan, demo. Nah tentu itu harus dilatih oleh senior-seniornya, kayak Pak Ahyat ini kan. Dulu kan dia juga suka memimpin demo kan. Jadi cara-cara itu memang harus dilatih. Kemudian keberanian kita mengajukan argumentasi tentu harus dilatih di luar kampus juga, misalnya di kelompok studi. Nah, sekarang mungkin ada AI bisa memberikan jawaban, tapi keberanian kita untuk mengajukan pandangan-pandangan kita sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita di luar pandangan AI itu juga penting. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kira perlu lebih mandiri dalam mengajukan pandangan sehingga betul-betul kualitas diri kita berdasarkan apa yang betul-betul kita yakini. Nah, kritik itu kan selalu berangkat dari prinsip-prinsip penilaian. Value apa yang kita miliki. Kritik, criterion atau menilai itu dalam tradisi filsafat itu berdasarkan pada nilai-nilai yang kita anut. Kalau nilai-nilai kita A, maka penilaian yang kita berikan A. Kalau nilai-nilai yang kita anut B, penilaian yang kita berikan adalah B. Kritik itu selalu berdasarkan prinsip-prinsip penilaian atau teori yang kita gunakan. Jadi menguji kritik saya kira itu penting, dan kita berani memberikan kritik, kita juga harus berani menerima kritik dengan argumentasi-argumentasi. Nah, kenapa kemudian upaya untuk membungkam itu ada? Karena tidak berani terhadap kritik. Jadi pihak yang kemudian diminta untuk melakukan penyerangan atau pihak yang melakukan serangan itu tidak terampil di dalam memberikan pandangan-pandangan, tidak bisa menguji gagasan, sehingga cara-cara semacam itu yang digunakan. Nah, itu tentu menjadi ancaman bagi demokrasi, karena demokrasi tumbuh di dalam rasionalitas publik, diuji di dalam pandangan-pandangan, di dalam kritik-kritik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan semacam itu adalah pihak yang tidak terbiasa memberikan pandangan kepada publik, tidak punya keberanian untuk menyuarakan apa sebetulnya pandangan dia. Dia cara-cara intimidatif, main tekan, main hajar, main pukul, main tempeleng, gitu aja cara-cara kerjanya.
Jadi kalau kita bekerja di alam demokrasi yang masih kayak gitu, ya artinya memang bukan demokrasi lagi, ya otoritarian. Demikian, Bung. Makasih. Oke. Mbak Bibip, Mas Sugeng dan Bang Abi, saya 1 menit silakan Mbak Bibip untuk closing statement, menanggapi semua hal tadi. Saya masih berpikir kenapa harus Andri gitu, kenapa enggak anak-anak UGM yang mengkritisi, kenapa bukan anak-anak UI yang mengkritisi koperasi, kenapa harus Andri gitu. Dan apa ini merupakan kebangkitan lagi daripada Orde Baru gitu ya, barangkali dulu ada Petrus, apa hari ini sudah bangkit kembali hal-hal itu. Monggo Mbak Bibip, pertama untuk closing statement Mbak. Oke. Baik, kenapa harus Andri? Kita harus membayangkan Andri bukan mengkritik biasa dalam orasi. Dia nggak cuma orasi loh. Dia ke Mahkamah Konstitusi, dia dobrak ruang rapat, ya ruangan yang dipakai rapat oleh anggota DPR ketika membahas Undang-Undang TNI. Jadi bayangkan itu. Saya tuh karena dia mantan mahasiswa saya ya, begitu lihat dia ngedobrak pintu aja saya udah gila nih si Andri nih gitu. Tapi ya bayangkan itu, dia nggak cuma orasi di Kamisan. Kalau itu sih udah nggak kehitung dia berapa kali orasi. Jadi dia adalah simbolisasi perlawanan anak muda. Jadi benar-benar strategis untuk dijadikan penanda gitu. Dijadikan bahwa kalian kalau sebandel ini kalian akan begini juga. Nah, jadi yang kita harus bayangkan itu. Maksudnya dia benar-benar ke MK juga bersaksi di depan Mahkamah Konstitusi tentang proses RUU TNI yang ugal-ugalan. Terbuka kan di MK itu semua sidangnya juga terbuka. Nah, begitu pula kalau teman-teman udah baca belum laporan Komisi Pencari Fakta itu Agustus 2005. Kalau belum, downloadlah di websitenya YLBHI. Nah, itu juga teman-teman dari baca itu tuh udah tahu siapa di balik Agustus 2025. Ya, institusi yang sama dengan yang selama ini Andri kritik dan institusi yang sama yang sudah dilacak oleh kepolisian. Nah, jadi kenapa kalau pertanyaannya kenapa harus Andri ya itu. Nah, jadi sebagai penutup saya mau bilang walaupun kita memulainya dengan memulai yang bagian ini dengan kenapa harus Andri, sekali lagi buat saya ini bukan hanya soal Andri, tapi soal membela atau orang-orang kita semua yang punya kewajiban moral untuk membela demokrasi dan negara hukum di negeri ini. Saya ingat waktu Jumat yang lalu itu konferensi pers di LBHI, Dimas tuh bergetar ngomongnya. Nggak tahu kalau teman-teman nonton videonya teman-teman akan lihat. Saya sempat agak khawatir ya Dimas nangis nih, tapi nggak apa-apa. Itu emosi yang natural. Apa salahnya seorang pemimpin dan seorang laki-laki menangis? Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang saya soroti kan emosinya itu. Bagi kami emosi sama. Saya sih kalau dibilang saya nangis nggak nangis juga pagi pas ketemu Andri lagi tergeletak di itu saya ya Allah Andri udah kayak gitulah gitu. Saya ketemu ibunya lah bapaknya gitu kan. Tapi kan emosi itu lahir bukan karena apa ya kayak sedih takut meratap gitu. Emosi itu lahir karena ini orang yang selama ini dan banyak orang lainnya gitu karena Andri jadi sampel aja buat mereka. Orang-orang ini yang selama ini membela kita waktu bersuara segitu kerasnya, sekarang diginiin. Jadi emosinya tuh emang udah memuncak banget gitu. Nah, jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk jangan takut. Tunjukkan kita semua tidak ada yang takut. Takut itu natural. Bahkan yang kalau Dandi itu sudah bilang kalau manusia nggak punya rasa takut kita udah punah juga kayak dinosaurus. Ratusan juta tahun yang lalu. Tapi karena kita punya rasa takut, kita survive. Dinosaurus punah. Artinya rasa takut itu jangan ditutupi. Tapi kita gunakan menjadi, kita mitigasi, kita gunakan untuk melawan lebih efektif. Dan justru dengan kita melawan, itulah cara kita untuk mengatasi rasa takut. Begitu kata Cak Munir. Terima kasih. Saya mengutip kata-katanya Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo ya. Negara yang mengandalkan tentara untuk mengelola pemerintahannya
negara tersebut tidak akan maju. Ini dinyatakan oleh seorang tentara sendiri. Dan fenomena ini sudah terjadi. Nah, ini tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan supaya tentara tidak mengelola negara. Karena kita akan masuk pada jurang kemunduran, stuck. Ya. Kalau pernyataan ini sebagai satu entry point kebenaran, kita harus memperjuangkan realita yang ada secara merujuk pada undang-undang. Negara telah diberikan kewenangan itu melalui perubahan undang-undang TNI. Artinya di hadapan kita sudah nyata satu tantangan kemunduran akan terjadi. Apakah kita akan diam? Andri Yunus adalah yang pertama. Di bawah daftar itu ada target-target yang lain. Apakah kita akan diam? Hanya satu kata menurut saya, berani dan melawan. Itu saja. Halo. Ya, saya mau mengutip pandangan Nelson Mandela ya, yang sangat masyhur di Afrika Selatan untuk membela kulit hitam. Sebetulnya pilihannya hanya ada satu dan tidak bisa diam. Diam melihat situasi ketertindasan adalah berpihak pada penindas. Jadi kalau rekan-rekan sekalian masih tidak punya keberanian untuk menyuarakan pandangan, apapun itu ya kita berada pada posisi si penindas itu. Karena sudah jelas kalau kita melihat satu kezaliman, tentu apakah kita akan biarkan? Kan tidak demikian. Jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Kita tidak boleh diam, kita harus berani. Dan keberanian adalah modal kita untuk menghadapi masa depan. Karena tanpa keberanian kita, tanpa itu ya kita nggak akan punya masa depan. Saya kira begitu masa depan demokrasi kita. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Makasih Mbak Bibi, makasih Bang Teguh, makasih Bang Abi, makasih kawan-kawan semuanya yang sudah hadir dan ikut menyuarakan. Tidak bisa saya simpulkan, yang jelas diam berarti tadi kita berpihak kepada penindas. Jangan takut, terus bergerak dan berlipat ganda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.